Inuyasha adalah sebuah seri manga dan anime populer yang dibuat oleh Rumiko Takahashi. Cerita Inuyasha mengikuti petualangan seorang remaja bernama Kagome Higurashi yang secara tak sengaja terjebak dalam sebuah sumur waktu dan dibawa ke zaman Sengoku Jidai, periode peperangan di Jepang. Di sana, ia bertemu dengan setengah iblis bernama Inuyasha. Kehidupan Inuyasha sendiri cukup kompleks dan penuh dengan tantangan. Ia adalah setengah iblis dan setengah manusia, yang membuatnya sering dianggap sebagai sosok yang tidak diinginkan oleh kedua ras tersebut. Ibunya adalah manusia sedangkan ayahnya adalah seorang iblis kuat. Karena perbedaan ini, Inuyasha sering merasa terisolasi dan tidak diterima oleh masyarakat. Salah satu tujuan utama Inuyasha adalah mencari fragmen permata Shikon yang pecah. Permata ini memiliki kekuatan besar dan dapat memberikan kekuatan kepada siapapun yang menguasainya. Inuyasha berusaha mengumpulkan fragmen-fragmen ini untuk mencegah kekuatannya jatuh ke tangan yang salah, termasuk seorang iblis jahat bernama Naraku. Selama perjalanan, Inuyasha bertemu dengan sejumlah karakter lain yang menjadi teman dan sekutunya, termasuk Kagome, Shippo, seorang rubah siluman kecil, Miroku, seorang biksu penyembuh yang memiliki kutukan, Sango, seorang pemburu iblis, dan Kilala, sebuah makhluk kecil berbentuk kucing. Kehidupan Inuyasha penuh dengan pertempuran melawan iblis-iblis jahat, menjelajahi dunia yang berbeda, dan menghadapi rintangan-rintangan yang sulit. Namun, dalam petualangannya, Inuyasha juga mengalami pertumbuhan pribadi. Dia belajar tentang persahabatan, kepercayaan, dan bagaimana mengendalikan sisi iblisnya agar tidak menguasainya sepenuhnya. Selain itu, Inuyasha juga memiliki hubungan yang rumit dengan Kagome. Meskipun awalnya mereka sering bertengkar, mereka perlahan-lahan mengembangkan perasaan satu sama lain dan menjadi mitra yang kuat dalam melawan kejahatan. Kehidupan Inuyasha adalah perjalanan yang menantang, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, tetapi juga penuh dengan persahabatan dan cinta. Karakter ini mengajarkan kita tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengatasi kesulitan, dan melawan kejahatan dengan tekad yang kuat. Inuyasha mengajarkan kita tentang pentingnya menerima diri sendiri, melawan prasangka, dan menemukan kekuatan dalam kerjasama dan persahabatan. Kehidupan Inuyasha adalah perjalanan yang menginspirasi dan memperlihatkan bahwa kita dapat mengatasi kesulitan dan menemukan arti sejati dari kehidupan, bahkan dalam keadaan yang sulit. Inuyasha memiliki beberapa kekuatan dan kemampuan khusus yang membuatnya menjadi karakter yang kuat dalam cerita. Berikut adalah beberapa kekuatan Inuyasha. Dia memiliki kecepatan, kekuatan, dan refleks yang melebihi manusia biasa. Kemampuannya dalam pertempuran fisik membuatnya dapat melawan musuh dengan efektif. Tessaiga adalah pedang pusaka warisan ayah Inuyasha. Pedang ini memiliki kemampuan khusus dan merupakan senjata yang kuat dalam pertempuran melawan iblis. Tessaiga mampu menghancurkan iblis dan melawan kekuatan magis. Selain itu, Tessaiga juga dapat berubah bentuk tergantung pada situasi, seperti menjadi lebih besar dan lebih kuat. Sebagai setengah iblis, Inuyasha memiliki kemampuan untuk melepaskan serangan berdarah. Dengan menggunakan taring dan cakarnya, ia dapat mengeluarkan serangan energi berdarah yang mematikan. Serangan ini sangat efektif melawan musuh-musuhnya. Salah satu kekuatan Inuyasha yang menonjol adalah kemampuannya untuk sembuh dengan cepat. Karena sifat iblis dalam dirinya, Inuyasha memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Luka-lukanya dapat sembuh dengan cepat, memungkinkannya untuk terus bertahan dalam pertempuran bahkan setelah terluka parah. Meskipun Inuyasha adalah setengah iblis, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan sisi iblisnya. Dia belajar untuk mengontrol kemarahan dan dorongan iblisnya agar tidak menguasainya sepenuhnya. Ini memungkinkannya untuk mempertahankan keberadaan manusia dan membuat keputusan yang bijaksana dalam pertempuran. Inuyasha juga memiliki kemampuan khusus yang disebut Indra Perak. Ini adalah serangan energi besar yang digunakan Inuyasha ketika dia berada dalam keadaan putus asa atau sangat marah. Serangan ini sangat kuat dan mampu menghancurkan musuh-musuhnya. Kekuatan dan kemampuan Inuyasha ini membuatnya menjadi pejuang yang tangguh dan pahlawan yang berani dalam cerita. Dengan kombinasi kekuatan fisik,
pedang Tessaiga, dan kemampuan iblisnya, Inuyasha menjadi ancaman yang signifikan bagi musuh-musuhnya dan melindungi teman-temannya dalam petualangan mereka. Tujuan utama Inuyasha dalam cerita adalah untuk mendapatkan fragmen permata Shikon yang pecah. Permata Shikon memiliki kekuatan yang besar dan dapat mengabulkan keinginan siapapun yang memilikinya. Namun, karena kekuatannya yang luar biasa, fragmen permata Shikon menjadi sumber ambisi dan konflik di dalam cerita. Inuyasha ingin mengumpulkan fragmen-fragmen permata Shikon untuk mencegah kekuatannya jatuh ke tangan yang salah, termasuk ke tangan iblis jahat bernama Naraku. Dengan mengumpulkan fragmen-fragmen tersebut, Inuyasha berharap bisa mengembalikan permata Shikon ke keadaan utuh dan menggunakannya untuk mewujudkan keinginannya yang paling dalam. Selain itu, tujuan Inuyasha juga berkaitan dengan pencarian identitas dan tempatnya di dunia yang terbagi antara manusia dan iblis. Sebagai setengah iblis, Inuyasha sering mengalami konflik internal dan kesulitan dalam diterima oleh kedua ras. Dalam perjalanan mereka, Inuyasha dan teman-temannya menemukan bahwa fragmen permata Shikon juga dapat membantu mereka dalam mengatasi masalah pribadi dan mengatasi rintangan yang ada di depan mereka. Selama petualangannya, Inuyasha juga mengembangkan hubungan emosional dengan teman-temannya, terutama dengan Kagome, dan belajar tentang arti persahabatan, kepercayaan, dan cinta. Tujuan Inuyasha tidak hanya sebatas mengumpulkan fragmen permata Shikon, tetapi juga mencapai pertumbuhan pribadi dan menemukan tempatnya di dunia ini. Jadi, tujuan utama Inuyasha adalah mengumpulkan fragmen-fragmen permata Shikon untuk mencegah kekuatannya jatuh ke tangan yang salah, sambil menjalani perjalanan pribadinya untuk mencari identitas, penerimaan, dan makna sejati dalam kehidupan.